Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 149 Master Elite. 2 hari kemudian, Feng Jiu menggendong kakeknya saat mereka berjalan di dalam halaman dan bertanya, "Kakek, bagaimana keadaanmu? Apakah keadaanmu sudah lebih baik?" "Hehe, aku jauh lebih baik, meskipun jika kau memberiku beberapa teguk anggur, kurasa aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk memelukku dan kakekmu akan dapat melesat maju seperti anak panah dan bahkan mungkin terbang," kata patriark tua dengan mata menyipit sambil tersenyum. Seluruh tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya setelah beristirahat dan dirawat selama 2 hari di sini. Tetapi, karena tidak minum selama beberapa hari terakhir dan tubuhnya sudah mulai pulih, keinginannya untuk minum sedikit kambuh. "Belum sekarang. Tunggu beberapa hari lagi dan kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau," ucapnya sambil membantunya duduk di meja batu di halaman, dan menuangkan secangkir air untuknya. "Feng kecil, kapan kita pulang? Terus tinggal di sini tidak akan menyelesaikan apapun dan Su Ruoyun yang licik itu belum ditangani. Selain itu, ayahmu yang ceroboh itu masih dituntun tanpa menyadari apa yang sedang terjadi." Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah berat sebelum berkata, "Ngomong-ngomong soal ayahmu, dia sebenarnya agak menyedihkan, tidak tahu apa-apa. Dia sudah menceritakan semua yang telah terjadi di masa lalu dan dia tidak bisa tidak merasa bersyukur bahwa dia masih hidup dan beruntung karena dia bisa bertemu dengannya di jalan dan bisa mengenalinya. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita jahat di rumah itu sebenarnya adalah Su Ruoyun yang sopan di sisi Little Feng yang sudah sedekat saudara dengannya. Kita tidak bisa membaca hati orang lain sepenuhnya, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Begitu kakek merasa lebih baik, kita bisa kembali kapan saja," ujarnya sambil tertawa kecil, berpikir bahwa sudah waktunya untuk kembali ke kediaman Feng. Sang patriark tua sangat gembira saat mendengar hal itu dan menepuk tangannya sambil berkata berulang kali 3 kali, "Bagus, bagus, bagus. Jiu kecil." Guan Xilin memasuki halaman dengan langkah tergesa-gesa dan tampak agak bingung. Ketika dia melihat lelaki tua di sampingnya, dia segera menyapa, "Kakek." Karena hubungannya dengan Feng Jiu, dan saat lelaki tua itu mendengar bagaimana dia mengasingkan diri dari keluarga Guan, dia pun membiarkan Guan Xilin memanggilnya kakek juga, bahkan mengatakan saat dia kembali ke kediaman Feng, dia akan meminta Feng Xiao untuk menerimanya sebagai anak baptisnya. Melihat wajahnya yang dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, Feng Jiu segera bertanya, "Kakak, ada apa?" "Kakek, Jiu kecil, sesuatu telah terjadi pada keluarga Feng. Sebaiknya kalian segera kembali ke kediaman Feng." Ketika patriark tua itu mendengar hal itu, dia bertanya dengan agak khawatir, "Apa yang terjadi?" "Saya baru saja kembali dari luar dan saya mendengar bahwa karena kakek menghilang, ayah sangat khawatir dan jatuh sakit serta terbaring di tempat tidur. Tampaknya dia juga akan menyerahkan komando pengawal Feng kepada Su Ruoyun agar dia dapat sepenuhnya bertanggung jawab untuk menemukan kakek. Cukup banyak orang dari klan keluarga di kota telah diundang untuk datang ke upacara pengumuman hari ini pada siang hari, untuk memberitahu semua orang bahwa tuan pengawal keluarga Feng akan menjadi putrinya. Tetapi masalahnya adalah ayah tidak tahu bahwa Feng Qingge di istana adalah seorang penipu. Jika pengawal Feng diserahkan kepadanya, maka itu akan menjadi masalah besar. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Feng, tetapi dia tetap menyadari bahwa kekuatan pengawal Feng adalah sesuatu yang bahkan keluarga kekaisaran waspadai. Jika kekuatan seperti itu jatuh ke tangan wanita kalajengking berbisa itu, apa yang bisa lebih buruk? Su Ruoyun ini. Dasar wanita tak tahu terima kasih. Patriark tua itu mengumpat dengan marah, "Ayahmu selalu sekuat banteng. Bagaimana mungkin dia akan jatuh sakit karena kecemasan saat aku menghilang? Wanita jalang yang tidak tahu terima kasih itu pasti telah menggunakan racun untuk menyakiti orang sekali lagi." Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. "Kuat seperti banteng." Uraian kakeknya sangat tepat. "Tapi kakek, bagaimana mungkin keluarga kekaisaran takut pada pengawal Feng kita? Pada malam ketika aku pergi ke sana untuk membawamu keluar, aku pikir pengawal Feng yang berdiri di pintu tidak begitu hebat. Itu karena kau belum pernah bertemu dengan Master Elite di antara pengawal Feng kami." Patriark tua itu berdiri dan dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya membelai jenggotnya, dia berkata, "Para pengawal Feng dari keluarga Feng kita dibedakan berdasarkan pangkat. Tim yang membentuk Master Elite adalah kartu truf keluarga Feng kita.